Hingga sana ini begitu kosong, sepi, hampa. Sama seperti hatiku, Kakanda. Sudahlah Permaisuri, jangan bersedih lagi. Hampir setiap saat Permaisuri selalu menangis. Aku enak tahu ngeliatnya. Apa tadi? Enak. Masuk angin. Pakai balsem. Maaf, Mak. Nih, makan dulu pada. Renata kan tadi malam bilang kalau demen banget sama daun singkong. Nyak udah dibikinin nih sayur singkong ala chef Umi Sumiati jempol ikan sekut buruk si jual aja. Terima kasih ya, Nyak. Sama-sama. Peninggalan baju Nyak nih yang kayak begini, yang zaman Nyak masih muda. Banyak no di lemari. Pakai aja nggak apa-apa. Kita kan seukuran. Iya, Nyak. Terima kasih lagi ya. Sama-sama lagi deh. Udah makan. Itu tuh. Nyak, Beh, di sekitar sini ada hutan nggak? Hutan? Ada hutan. Ada gua nggak di situ? Ada beberapa sih. Ada gua hantu, gua selarong, gua lulu. Oh, Ngapain nih nanyain gua? semalam Ibu Renata datang. Ngasih tahu Renata kalau gua dalam hutan itu ada batu bulan yang bisa bawa aku ke bulan lagi. Kakak halus nih. Oh, jadi semalam kakak ngomong sama ibunya kakak. Iya, tapi Ibu Renata tiba-tiba hilang. Beneran nih halu. Enggak, kakak nggak halu kok. Ibu Renata kan datang. Terus dia ngasih pesan. Tiba-tiba hilang. Tapi emangnya ada ya batu bulan? Setahu ayah itu cuma ada batu cincin sama batu bacan. Gimana nih, Nyak? Deh, aku pengen ke sana deh. Gini aja bang, gimana kalau abang nanya ke ibunya si kembara, dia kan cenayang tuh, paranormal. Kali aja dia tahu keberadaan batu bulan di dalam gua itu. Nanti coba ditanyain deh. Lah, yang Renata kok nyapunya begitu? Dikumpulin di sini, masukin ke dalam. Terus gimana? Nih, nyapu yang bener nih kayak gini nih. Oh, kirain ke dalam son. Balik lagi sampahnya. Emang di bulan nggak pernah nyapu ya? Kan aku putri, jadi aku kan nggak pernah nyapu. Lah, perempuan mah mau putri, mau orang biasa, kudu tetap bisa ngejalanin pekerjaan rumah tangga. Nyapu, nyuci, masak. Bisa masak air. Nyak, masak air itu gimana sih? Ya tergantung, mau masak air api, kalau masak air jahe, ya pakai jahe. Kalau mau masak air tajin, pakai beras. Kalau air mata, pakai perasaan. Ada perasaan. Jadi suka nangis deh kalau mikirin nasibnya yang kayak begini. Udah punya laki tukang urut. Rezekinya nunggu orang keseleo. Nyak dukun beranak, kalau kagak ada yang lahirin, Nyak ngebantuin lahiran kucing. Udah, Nyak, jangan sedih ya, Nyak. Nyak curcol nih. Ning Renata mah masih hidupnya enak ya, secara putri gitu loh. Apa aja ada, baju bagus-bagus, pelayan siap ngelayanin. Ya, gitulah, Nyak. Tapi ya tergantung sih. Aku sama kakak nggak pernah akur. Soalnya kan aku yang disayang sama ayah ibu. Makanya kakak ketakutan aku menggantikan ayah sebagai ratu bulan. Jadinya kakak tega deh buang aku ke bumi. Ya ampun, gara-gara kekuasaan bisa sampai begitu ya. Ya udah, semoga Babe Dava bisa segera dapat petunjuk keberadaan batu bulan itu ya. Amin ya, Mbak. Tuh, baru diomongin udah datang Kang Urut. Gimana? Sudah ada kabar buat tentang goa itu? Kebetulan banget. Tadi si kembara baru dari goa yang ada di tengah hutan itu. Terus gimana tuh? Nah, sekarang akibatnya begini nih. Kalau si Mina sakit hati sama si Damri, namanya juga orang emosi. Darmi, anak ayah itu.
Ini namanya juga orang lagi emosi. Kalau sampai emosi sama si Damri, kalau dikutuk jadi batu, ayo jadi maling kundang bagaimana? Tapi ini versi cewek nih. Gimana ya kalau ayah kutuk aja? Tapi itu jambu ya? Itu jambu klutuk. Kelutuk itu bukannya kalau nggak ada kerjaan ya? Suntuk. Aduh, Ima suntuknya. Itu ngantuk. Nyak, tolong temenin Ima tidur ya, Nyak. Iya. Ayo Ima, kita ke kamar. Pomi, Bang Lapa. Sebenarnya ayah itu sayang banget sama si Damri. Darmi, Iya, ayah lupa. Tapi gimana ya, ayah sakit hati sama dia. Udah deh, sabar aja deh Mina. sabar. Repot. Iya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Jangan pegang. Kenapa? Masih basah. Ntar gelang saya hilang. Ini anak mulutnya pengen banget disambelin. Emang mulut saya yang geprek. Oh, kamu lupa yang bikin kamu cantik dan manja tuh saya. Jadi jangan somse sama saya. Somse? Apa tuh? Sombong sekali. Oh, maaf ya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus dari tadi kita ngomong pakai bahasa apaan? Garpu somai. Sabar. Mungkin ini anak abis ngelangkain kuburan. Makanya mendingan panggil orang pinter biar ditiup ubun-ubunnya. Darmi. Jangan panggil saya Darmi. Panggil saya Juliet. Kamu kok ganti nama nggak ngomong dulu sama Nyak? Ini juga kalau mau ganti nama boleh. Nggak usah bilang-bilang sama saya. Ah, udah. Capek. Ay. Kok malah ayah yang disuruh ganti nama? Mau juga ganti anak? Atau ganti nasib? Kalian ganti muka. Saya juga pengen ganti. Ganti apaan? Ganti laki. Sama. Tuh ganti tuh sama cicak tuh. Sono. Tungguin. Dia balik. Dasar tukang makeup kampungan. Sekarang perhiasan peninggalan ayahku bertambah banyak dari Romeo. Tidak ada yang boleh memakai perhiasan ini selain aku. Neneknya adek, no way. Hanya aku yang boleh shopping. Tapi tetap aja nih kaca tuh harus diganti. Nyak, beli kaca baru kenapa? Masuk. Kakanda, udah 4 lebaran Kakanda kagak pulang-pulang. Gimana keadaan Kakanda di sana? Sehingga sana ini begitu kosong, sepi, hampa, sama seperti hatiku Kakanda. Sudahlah Permaisuri, jangan bersedih lagi. Hampir setiap saat Permaisuri selalu menangis. Aku enak tahu ngeliatnya. Tapi tadi enak masuk angin, pakai balsem. Maaf, Mak. Aku tuh sangat mengkhawatirkan Raja Serunting. Gimana keadaan dia di medan perang? Atau jangan-jangan sudah cukup Permaisuri? Cukup berbicara yang tidak tentang Raja, sudah cukup. Aku tak bisa mendengarnya lagi. Cukup Permaisuri. Cukup. Ya beda. Ngapain lu yang jadi sedih? Yang permaisuri siapa? Permaisuri. Raja. Suami siapa? Suami Permaisuri. Nah, ngapain lu yang lebay? Ayah kan sedih, turut prihatin tentang Raja Permaisuri. Ayah itu ngefans banget sama Raja. Ayah ini sudah, biarkan aku sendiri memikirkan Kakanda. Ayah kapan pulang, Kakanda? Bunda, kenapa kelihatan senang sekali? Sedih, Meme. Bunda sangat sedih. Sedih kenapa? Ayahmu belum pulang dari medan perang. Bisa aja. Saya lembay.
istrinya dong. Oh, maaf. Masa kamu berlarut-larut perang melupakan istrimu? Peperangan yang sangat panjang membuatku sangat lupa. Kenalkan temanku dari kerajaan Cina. Siapa namanya? Lu lihat Jin. Lu lihat Jin. Jin, you. Kok Jin nunjuk saya? Bisa bahasa Indonesia? Satik-atik aja. Itu Sunda. Ini kan ceritanya rakyat Palembang. Yaudah, Dayang, siapkan pesta untuk menyambut tamu kita. Menyambit pakai batu. Excited. Bajunya kuning banget. Kayak apa? Baju wasit. Kita akan adakan party yang sangat besar. Bukan hanya menyambut saya pulang, tapi menyambut kemenangan kerajaan kita. Sudah lama sekali aku tidak merasakan singgasana ini. Di mana tombol refleksinya? Udah nggak berfungsi. Kelamaan. Kakanda, gimana? Iya, sini dong. Oh iya, maaf. Kakanda, gimana Kakanda begitu tangguh melawan kerajaan kelurahan sebelah? Aku ini keturunan raja. Aku mempunyai ilmu tenaga dalam. Dan orang-orang lain tidak tahu kelemahanku. Aku percaya dengan kekuatan Kakanda, tapi aku tahu kelemahan Kakanda itu apa. Kakanda nggak bisa jauh kan dari aku. Tentu tidak. Saya bisa jauh dari kamu. Terus apa rahasianya sehingga Kakanda bisa mengalahkan perang itu? Ya rahasia. Kasih tahu dong. Kali aja aku melakukan kesalahan dan membuat kekuatan Kakanda hilang. Tapi ini hanya kamu yang boleh tahu. Oke. Karena ini sangat rahasia. Jadi rahasiaku adalah Kegedean. Ini orang juga pada tahu. Sih, ya kasih tahu dong. Sini. Rahasianya adalah Di sini. Nah, kita ketahuan sama orang-orang. aku tidak berbicara apa-apa, tapi kamu sudah mengerti.